Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian Kristen hari ini, Jumat 4 Maret 2022. Saudaraku, hari ini kita boleh kembali untuk dapat melakukan aktivitas kita, dan kita bersyukur karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga Ia masih memberikan kesempatan untuk kita dapat memperbaiki, mengevaluasi setiap kehidupan kita. Nah saudaraku, sebelum kita mulai untuk mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau memelihara kami, Engkau menuntun kami, bahkan meneguhkan langkah-langkah kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan kami hati yang taat kepada firman-Mu. Urapi kami Tuhan, penuhi kami, sehingga kami sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman-Mu, dan kami mau respon serta komitmen untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Dengan kekuatan Roh Kudus, kami sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini kami semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini adalah bijaksanalah dalam bergaul. Firman Tuhan ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai dengan 40. Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, dan saya akan membacakan sebagian dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat, Raja Yehuda, kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, "Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram." Lalu katanya kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian tampillah suatu roh
Lalu berdiri di hadapan Tuhan, ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian." Adapun raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya, demikian, "Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja." Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu pasti Raja Israel." Lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka." Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati, maka pulanglah mereka ke Samaria. Lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Amin. Nah, saudaraku, Alkitab menyatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terkadang sebagai orang percaya, kita tidak cukup bijak dalam memilih pergaulan. Jika ada hal-hal yang menguntungkan, beberapa orang Kristen rela menggadaikan prinsip-prinsip yang dipegang. Paulus menasihatkan supaya kita bijak dalam bergaul. Bijak dalam bergaul berarti kita memilih pergaulan yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter, sikap dan cara hidup yang baik dan benar, yang menjadikan kita lebih baik. Sebab diri kita telah ditebus oleh darah Kristus, dan kita bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus dengan cara hidup yang benar. Kita dipanggil untuk mempraktekkan atau menjadi teladan sikap hidup yang benar di tengah-tengah pergaulan kita. Persahabatan antara Yosafat, Raja Yehuda, dan Ahab, Raja Israel, terjadi ketika Yosafat menikahkan anaknya dengan anak perempuan Ahab. Yosafat dikenal sebagai raja yang saleh, tetapi Ahab adalah raja yang jahat di mata Tuhan. 3 tahun lamanya orang Israel hidup tanpa peperangan. Tetapi Ahab mengajak Yosafat untuk mengadakan peperangan melawan Aram. Ahab mencari gara-gara yang menyebabkan kematiannya sendiri. Itu sesuai firman Allah. Yosafat meminta raja untuk memohon petunjuk Tuhan terlebih dahulu sebelum mereka pergi berperang. Namun, respon sang sahabat justru mengumpulkan nabi-nabi Baal yang berbicara untuk memuaskan keinginan telinga sang raja semata. Kemudian, Yosafat menanyakan apakah masih ada nabi Tuhan di Samaria. Prinsip dan keyakinan Yosafat berbeda jauh dibandingkan Ahab. Setelah mendengarkan sabda Allah melalui sang nabi, Ahab meminta sahabatnya memakai pakaian kebesaran. Sementara itu, ia menyamar agar firman Allah tidak tergenapi. Cara berpikir yang pincik telah ditunjukkan Ahab dalam menjalin persahabatan. Persahabatan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah seringkali berujung tidak sejalan dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai yang dimiliki lebih menekankan kepada kepuasan diri daripada kemuliaan Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah
lebih menyukai hal-hal yang sedap didengar oleh telinga daripada fakta kebenaran. Seperti Ahab, demi kepentingan keselamatan diri sendiri, ia tidak segan mengorbankan sahabatnya. Bagaimana cara kita sebagai orang percaya membangun relasi dengan orang-orang yang tidak percaya dalam sebuah kerjasama tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran Allah? Nah, saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk berani menjadi teladan bagi orang lain. Bijak bergaul adalah kesediaan kita untuk mengkritik pergaulan kita, bersedia menegur ketika salah, dan kemantapan hati untuk tetap memilih pergaulan yang baik. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku, mari kita lebih lagi mengevaluasi diri kita melalui firman Tuhan ini. Apakah dalam pergaulan kita selama ini sudah sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan? Mari kita bijaksana di dalam bergaul, dalam memiliki sahabat dan teman-teman dekat. Biarlah firman Tuhan ini yang menguatkan, yang memperbaiki setiap bentuk kesalahan dari kehidupan kita. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya kami akan terus memiliki respon yang baik, yang benar terhadap firman Tuhan. Kau mengurapi kami lebih lagi sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, berkati setiap kami, kuduskan kami. Kami percaya Roh Kudus yang terus aktif di dalam kami, sehingga kami berani untuk mengambil keputusan yang benar. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami salah memilih teman ataupun sahabat. Kami mau berubah, kami mau melakukan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap saudara-saudaraku yang mendengar firman Tuhan ini, dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan, berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang memiliki hati yang galau, Tuhan, biarlah ketentraman, kedamaian Tuhan berikan. Mereka yang memiliki masalah, persoalan hidup, solusi daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, turunlah atas mereka. Bahkan saat ini mereka yang di dalam kehidupan keluarga yang kurang harmonis, Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Kau menjamah, biarlah anggur baru tercurah bagi seluruh keluarga-keluarga yang ada. Ini doa kami ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Kami percaya bahwa Engkau Bapa yang baik bagi kami di setiap waktu-waktu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini syukur kami, berkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.